Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit berbagi kepada teman-teman terkait dengan hal-hal yang mungkin banyak dipikirkan, yaitu bagaimana kita bisa mengubah pikiran dan perasaan kita menjadi jauh lebih stabil. Yang sebenarnya mungkin perlu dimulai dari diri kita sendiri. Sebenarnya kalau kita melihat banyak problem-problem terkait dengan kondisi kecemasan itu memang sudah lama gitu ya, diketahui gitu, dan problemnya itu mungkin sudah berlarut-larut. Teman-teman sendiri menyadari itu sebagai salah satu keadaan yang tidak harus dihadapi, misalnya pekerjaan, kehidupan rumah tangga, pergaulan, sekolah, banyak hal lagi, kuliah dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau kita melihat orang dengan bagaimana pemicu, kadang-kadang mereka bilang pemicunya itu mungkin ada di sekitar diri kita sendiri gitu ya. Bagaimana dia berasa bahwa kondisi keadaan lingkungan ini sangat membuat dia tidak nyaman gitu ya. Namun selama orang itu masih punya kemampuan untuk berolah pikirnya, kemudian memahami, mungkin dia bisa mencari cara supaya lebih tidak terbebani, tidak terlalu stres, lingkungannya juga cukup suportif mungkin ya, bisa dia lewati dengan baik, nggak problem ya. Tetapi ketika orang ini kemudian mungkin mengalami suatu keadaan yang nggak nyaman di fisik maupun mentalnya, pada banyak kasus ternyata keluhan fisik sangat membuat rasa nggak nyaman ya. Misalnya kayak ada gangguan lambung, gangguan suasana perasaan di pikirannya dia gitu ya, yang membuat quality of life-nya atau kualitas hidupnya menjadi berbeda gitu ya. Dan dia jadi shock gitu atau jadi kaget gitu ya dengan keadaan tersebut. Maka pemicu yang tadinya nggak terlalu kelihatan nyata, yang dulunya pelan-pelan stres itu, akhirnya pada saat keadaan itu jadi menjadi luar biasa ya. Orang itu menjadi kekhawatirannya jadi tinggi, kemudian jadi problem yang saling berkaitan dengan yang lain gitu ya. Dan ini menurut saya uh, yang membuat banyak orang merasa bahwa mengapa dulunya saya nggak kenapa-napa, sekarang saya menjadi kenapa-napa gitu. Saya bilang sebenarnya ini adalah proses akumulasi yang mungkin sebenarnya harusnya sudah menyebabkan terjadinya gejala dulu-dulu gitu. Cuman karena dulu-dulu itu ya cukup oke lah, nggak problem terlalu, maka baru sekarang dia merasakan ketika ada pemicu. Bisa jadi pemicunya fisik tadi kayak GERD, atau ada penyakit-penyakit fisik lainnya ya. Jadi ini bisa menjelaskan bahwa masalah psikosomatik seringkali terjadi karena faktor yang dari lingkungannya dipicu ya udah lama, tapi kemudian masih bisa diatasi. Kemudian ada sesuatu hal yang mungkin datang. Untuk itulah kita nggak hanya fokus sama hal yang mungkin dianggap sebagai keluhan sekarang. Keluhan sekarangnya misalnya gejala psikosomatiknya. Tetapi juga bagaimana kita mengubah ya kepribadian kita. Bagaimana kita mengubah pola pikir kita agar bisa mampu mengatasi keadaan itu dengan baik. Karena pada dasarnya sistem saraf pusat itu memang tidak mudah berubah ya. Makanya kenapa kalau orang beli obat untuk membantu dirinya supaya lebih stabil, misalnya pengobatan jiwa, itu kadang-kadang dia merasa kok kenapa jadi saya harus perlu obat ini dalam jangka waktu lama ya. Ah, karena sebenarnya dia belum berlatih untuk mengatasi keadaannya tanpa obat. Jadi bolak-balik aja dia begitu ya. Ada obat dia enakan, nggak ada obat dia balik lagi gejalanya. Jadi semuanya di situ. Nah, jadi apa yang harus bisa kita lakukan menghadapi situasi ini? Pada intinya belajar untuk menenangkan pikiran dulu ya. Kalau saya sih sarankan memang slowing down itu paling punya manfaat ya.
bagaimana mungkin gerak pace kita itu diperbaiki, ya. Kemampuan otak kita untuk mengatasi keadaan-keadaan ini juga perlu disesuaikan. Karena situasi ini memang tidak mudah, ya. Teman-teman mungkin tahu juga bahwa banyak hambatan-hambatan dalam kehidupan kita, banyak pikiran-pikiran yang ya nggak selalu pas lah, ya. Semuanya belum tentu apa yang kita inginkan tuh selalu tercapai gitu, ya. Banyak sekali yang mungkin nggak sesuai. Namun kalau kita belajar untuk slowing down, mengurangi hal-hal yang menjadi pemikiran kita, mungkin juga akan membantu kita mengatasi stres. Kenapa saya bilang mungkin? Karena banyak orang yang mungkin juga tidak bisa. Karena benar-benar perlu niat. Itu akan bisa mengurangi, misalnya ada beberapa orang yang mengurangi penghasilannya. Nanti kalau penghasilannya jadi kurang, nanti jadi stres lagi, dok. Tergantung sih, ya. Kalau kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki sekarang ini, rasanya orang nggak akan jadi terlalu berlebihan gitu, ya, berada pada situasi-situasi tersebut. Dan ini yang menjadikan nggak mudah untuk berkata pada diri kita, menjaga keseimbangan batin, ya. Keseimbangan batin ini perlu diupayakan terus-menerus, tidak selalu seperti kayak gifted gitu, ya, enggak, ya. Karena kita bisa lihat orang udah kaya tapi kok tetap aja ya pengen melakukan terus, ya, karena dia berpikir nggak cukup buat diri dia. Dia perlu untuk orang lain, dia perlu untuk lingkungan, atau dia perlu untuk keluarganya gitu yang paling dekat. Intinya dia akan selalu berupaya mencari-cari. Tapi buat teman-teman yang mungkin punya masalah dengan kecemasan, masalah dengan gangguan psikosomatik, ya, dan harus belajar mulai mengurangi cara bagaimana multitasking dan segala macamnya itu harus dilakukan. Tapi kalau dilakukan malah bikin cemas, maka belajarlah untuk slowing down, belajarlah untuk bisa menurunkan, ya, respon stres kita dengan cara memperlambat hal-hal apa saja yang kita lakukan. Kita perlambat pelan-pelan, lama-lama bisa membuat diri kita jauh lebih stabil, ya. Karena pada intinya ketika otak kita itu berkurang stresornya, maka gejala-gejala psikosomatik cemas juga akan berkurang. Ketika kita menjalankan ikhlas, sabar, dan sadar, maka orang itu akan menerima segala sesuatu apa adanya dan tidak ada lagi beban seolah-olah terhadap apa yang terjadi pada dirinya. Oke? Jadi jangan lupa untuk tetap melaksanakan mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa, salam ikhlas, sabar, dan sadar. Bye-bye.